Oke, di sini ada Mbak atau Ibu Lulu Amalia Nusron. Pertanyaannya adalah, halo Kak, boleh tahu dasarnya apa ya untuk mengubah bootstrapping dari 0,05 jadi 0,1%? Oke, ini saya copy dulu, saya pindahin ke Word ya. Mengubah bootstrapping dari 0,5 jadi 0,1 kali ya, atau dalam kurung ini adalah 10% dan ini adalah 5%. Oke. Karena pertanyaannya ini berada dalam video yang saya buat 2 tahun yang lalu di software Smart PLS mengolah bootstrapping, maka saya buka dulu Smart PLS-nya. Di Smart PLS ini untuk bootstrapping dari sisi option atau menu, ketika kita ngolah bootstrapping sebenarnya diberikan kebebasan ya. Kita mau setting ini signifikan levelnya 0,05, 0,01 atau 0,1, diberikan kebebasan. Nah, itu kalau kita klik ini informasi signifikan level sebelah kiri ini, kita klik ada penjelasan di sini bahwa settingan ini specify the desired significant, artinya menentukan tingkat signifikan yang memang diinginkan ya, desire for the parameter test atau untuk pengujian parametrik. Yang pertama ini akan menentukan tingkat confidence interval atau tingkat keyakinan hasil pada 5% atau 95% confidence interval. Artinya kalau kita pakai settingan 5% dan confidence intervalnya 90%, hasil yang kita olah itu dapat diyakini kebenarannya sebesar 95% dan ada kesalahan atau error sebesar 5% yang harus kita toleransi. Yang kedua, ketika kita pakai 5%, 90%, nanti the result report yang nilainya below the specified significant level are display in green. Jadi teman-teman yang ngolah hipotesis bootstrapping kalau pakai 5% dan nilainya kurang dari 0,05, maka hasil outputnya akan hijau, sebaliknya akan merah. Sebagai contoh, kalau kita calculate hasil dari ini di reportnya itu di path coefficient ya, ini kurang dari 0,05 ya. Nah, ini dari sisi yang tidak signifikan akan berwarna merah ya. Sangat mudah sekali ya, jadi sangat membantu output ini untuk menentukan apakah dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Oke, itu dari sisi teknis. Nah, untuk menjawab dasarnya apa, maka saya mencari informasi yang tersedia di bootstrapping. Di atas ini ada namanya penjelasan. Bootstrapping is a non-parametric procedure that can be used to test statistical significance of PLSM result. Nah, ini saya klik dulu. Sebelah kanan ada tombol hijau, more info. Nah, dasarnya ya tentu saya harus melihat apa yang dijelaskan langsung oleh pembuat softwarenya atau si Smart PLS. Dia menjelaskan bahwa defaultnya memang settingan yang dipakai oleh Smart PLS untuk ngolah PLSM 90% ya. Nanti untuk teknis atau in more detail, tolong baca buku-buku ini gitu ya, tolong baca buku-buku ini. Nah, karena dari Smart PLS mengarahkan untuk ke buku-buku itu, maka saya perlu buka contekan juga. Kita cari bukunya Hair. Nah, ini bukunya. Kita cari level berapa tadi ya, misalnya 10% ya, 10%. Kita cari level 10%.
Oke, di halaman berapa nih? 25 dan 26. Untuk PLSPad memang diberikan significant levelnya itu Anda boleh pakai 1%, boleh pakai 5%, boleh pakai 10%. Nah, ini tadi konsisten dengan apa yang dijelaskan di softwarenya ya. The desired significant you choose with your research gitu. Jadi si peneliti memang bebas boleh mau pakai 1, 5 atau 10. Nah, kita lanjutkan pencariannya ya. Pencarian. Oke. Nah, ini di paragraf ini nih, di halaman 156 ada pilihannya. In most setting atau the default setting, peneliti biasanya akan memilih 5%. Oke. Dimana p-value-nya, outputnya itu harus kurang dari 0,05 itu berpengaruh. Ketika seorang peneliti lebih ketat atau lebih konservatif or strict ya, maka dia pasti akan pakai 1%, 0,01, sehingga nanti di settingan ininya kan jadi 0,01. Oke. Kalau penelitian Anda adalah exploratory, oke, maka significant level is common use 10%. Nah, itu dasar pertama. Saya tulis dulu dari bukunya ini tadi ya, menurut siapa? Hare ya. Poin pertama, penelitian yang kita kerjakan menggunakan pendekatan exploratory. Nah, kita cari alasan lain, kira-kira adakah selain exploratory? Oke. Di sini sih hanya menyatakan bahwa ada nih. Kalau penelitian Anda adalah in marketing, peneliti biasanya menggunakan default 5%. Oke. Kadang-kala juga kalau Anda memang sangat strict, ya boleh 1%. Ketika your research is experiment. Jadi kalau penelitian eksperimen itu lebih kepada pengujian produk ya. Jadi ada product testing, terus Anda ingin memastikan produk mana A atau B yang memang akhirnya dipilih oleh si consumer, maka diperketat menjadi 1% tingkat kesalahannya. Terus ada tambahan lagi sini, in general, yes, when your study is exploratory, ini tadi yang saya tulis di alasan pertama, your study exploratory, or ya, when your smaller sample size, berarti ini yang kedua ya, small sample size, okay, involved, researcher often assume significant level at 10%. Okay. Jadi sebagai penutup juga bilang bahwa ya pilihan-pilihan itu ya sebenarnya depends on your field of study and study of objective. Jadi kembali pada objektif. Tapi di sini dijelasin kata kunci kedua adalah smaller sample size. Maka jawaban kedua adalah small sample size. Nah, ini jawaban dasar untuk mengubah bootstrapping dari 5% menjadi 0,1 atau 10%. Kemudian untuk alasan yang pertama, exploratory tentu tidak akan saya jelaskan di video ini ya. Nanti akan saya jelaskan di video terpisah karena kita konteksnya adalah membahas si software Smart PLS-nya itu boleh nggak kita ubah menjadi 0,1 atau 10%. Untuk alasan kedua, pada jumlah berapakah dinyatakan bahwa your sample is small gitu, your small sample size. Mari kita cari ya. Berarti ini saya balikin dulu ke awal. Saya cari dengan kata kunci small sample size. Oke. Karakteristik dari PLSM. Ya, negligible identification issues with small sample size. Ya, ini kan biasanya
dipakai para akademisi, mahasiswa, dosen ya. They are suggesting to their student atau mahasiswa bimbingan mereka, alasan kalau sampel Anda kecil atau terbatas, maka disarankan PLSM dengan alasan ini muncul ya. Cuman di sini belum muncul ya angkanya berapa gitu. Angkanya berapa. Oke, di sini ada pernyataan lagi. Oke, small sample size. Cuman belum muncul angkanya. Kita cari lagi ya. Oke, small sample size probably the most often misissue argument for PLSM. Oke, terus in the PLSM approach that allow them to use very small sample size less than 100. Oke, di sini ada kata kunci di halaman 24 bahwa small sample size ini, very small sample itu adalah kurang dari 100. Oh iya, itu saya paham. Makanya kalau teman-teman di sini pakai versi yang student ya, maka si Smart PLS nggak mengolah ya, harus versi profesional. Ketika your data sample size is 101, maka nggak bisa diolah ya, maka harus berbayar atau berlisensi. Yaitu kendala yang terjadi di teman-teman ketika mempertanyakan ke kami, gimana nih kok nggak bisa ngolah data. Oh ternyata pas saya cek data responnya lebih dari 100. Maka saya sampai pada kesimpulan untuk saat ini definisi dari small sample size itu adalah n kurang dari 100 ya. Cuman kita cari lagi ya, benar ada definisi lain di sini. Small sample size di sini ada lagi nih, small sample size are present, ini adalah n kurang dari 50. Berarti opsi kedua ya. Opsi kedua ini adalah n kurang dari 50. Oke, kita lihat tapi konteksnya gimana dulu nih. Sebelum dia bilang small sample size are present, yaitu n kurang 50, menurut Diamantopoulos, Sater dan Kaiser, ini kalau penelitian Anda menggunakan single item measurement ya. Oke. Ini dia small sample size guideline for single item use. Ini kalau penelitian kita menggunakan single item indicator atau instrumen. Ini yang penelitian itu kalau dari sisi model hanya satu indikator saja ya. Ini menurut Diamantopoulos guideline for choosing between multi-item and single item construct abbreviated validity perspective, terbit di Journal of Academic Marketing Science tahun 2012. Jadi dia bilang ya small sample size di-define adalah N50 kalau penelitian Anda menggunakan single item use. Maka coba saya penasaran ya, kalau pakai bukunya Damodar di subbab normality ya, harusnya saya pernah baca di poin sini nih, normality assumption. Dia juga pernah bilang, ini dia nomor 5, if we are dealing with a small sample size ya, if we are dealing with small sample size less than 100 observation ya, ini disebut atau didefinisikan sebagai small sample size ya. Berarti ini masuk lagi, ini opsi kedua ya kali ya. Size ini menurut Hare ya, didukung oleh siapa tadi, Damodar ya. Damodar Gujarati juga menyatakan small sample size itu kurang dari 100. Nah maka dari kesimpulan ini, karena hasilnya Gujarati, bukan hasil ya, teori Gujarati dan teorinya si Hare itu sama-sama bilang bahwa small sample size ya, small sample size itu adalah kurang dari 100 seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab dengan jelas. Ini referensinya ya, nanti kalau misalnya butuh di
apa namanya, di sini ada informasi ya, informasi kalau mau diskusi lebih lanjut di email ini ya. Ya, jangan lupa juga dukung channel ini ya, mulai Saweria nvcreset.com. Oke, saya rasa cukupan dulu. Nanti untuk yang penjelasan exploratory saya akan berikan di video yang lain. Terima kasih.